Yuk langsung aja kita mulai live malam hari ini yang ada di TokTok, yang ada di YT. Kalau mau lihat chatnya langsung ke Igoy aku, @ellenmay_official, @ellenmay_official. Oke, teman-teman semuanya, ini chart IHSG agak miring dikit. Rapiin dulu tampilannya. IHSG-nya udah patah dari pattern falling wedges, belum tentu dia jatuh ke bawah, bisa jadi dia sideways. Cuman sekali lagi yang membentuk IHSG naik beberapa waktu terakhir dari bulan Oktober kemarin bukan saham-saham big caps, melainkan saham-saham yang secara liquidity nggak begitu kuat juga ya, saham-saham market cap gede tapi liquidity-nya nggak begitu tinggi, dan juga saham-saham konglo gitu ya. Nah, tema hari ini, live hari ini tanggal 15 Desember 2025 adalah turning back, rotasi sektoral apa? Sektoral konglo dan non konglo ya. Jadi saham-saham big banks itu kan kayak pergerakannya kebalikannya banget sama saham-saham konglo. Kalau saham-saham big banksnya nggak gerak, saham konglonya banyak yang naik. Kalau saham konglo naik, kalau saham konglonya turun, saham big banksnya yang naik. Jadi duitnya muter di situ. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hari ini adalah awal dari kebangkitan saham-saham big banks, dan apakah ini adalah awal dari tumbangnya saham-saham konglo? Mari kita bahas di live hari ini. Yang pertama aku mau bahas dari update market secara general dulu, makro, terus kemudian aku jawab pertanyaan yang tadi ya, yang aku udah lontarkan sendiri, apakah ini akhir dari saham konglo dan awal kejayaan saham big banks. Jadi hari ini yang menggerakkan IHSG selain saham big bank, sekali lagi ada saham yang tidak terlalu liquid tapi market capnya lumayan besar, yaitu saham DSSA ya. DSSA hari ini turun 5%. Jadi meskipun BBCA dan kawan-kawan naik, IHSG-nya teman-teman lihat merah seperti ini. Maka dari itu aku bilang aku nggak terlalu perhatiin IHSG, ngapain wong yang gerakin DSSA, DCII ya, yang gerakin saham-saham kayak gini, DSSA terutama gitu. Sempat dulu yang gerakin apa, Bayan Resources ya, Bayan gitu. Jadi aku nggak gitu perhatiin IHSG-nya gitu. Kenapa? Ya nggak mau aja kayak yang diliatin saham-saham yang kayak gini doang gitu. Nah, jadi hari ini sebenarnya marketnya tuh harusnya hijau kalau lihat saham-saham banking. Dan apa penyebab saham-saham banking hari ini menguat, nanti saya akan bahas ya, BCA dan kawan-kawan. Terus tidak hanya saham banking, saham properti ya, beberapa saham properti dan juga saham konstruksi itu hari ini juga cenderung menguat gitu. Nah, apakah ini awal yang bagus untuk sektor properti dan juga konstruksi ini tadi ya? Nanti aku bahas ya. Di pasar reguler hari ini transaksinya gede, lagi-lagi didominasi oleh saham bumi, 5,1 triliun saham bumi. Terus BRMS 2,2 triliun, BRPT 1,3 triliun. Di pasar negosiasi ada saham IMPC 416M, Petro dan SMMA, nilainya sekitaran 373M dan 273M gitu. Jadi total value di pasar reguler 33,4 triliun. Nah, asing hari ini net sell sebesar 278,1 miliar. Yang banyak di sell adalah saham konglo, bum 621,8 miliar, Dewa 210,1 miliar, Ratu 119,3 miliar, dan Antam 106 miliar. Waduh, padahal kemarin Antam baru naik, baru breakout. Apakah Antam ini udah kembalikan lagi turun atau ini cuman sideways biasa, nanti kita bahas juga. Dan WiFi ada net sell 105,4 M ya. Nanti kalau aku lupa boleh diingatkan ke saham-saham ini. Nah, sebelum aku bahas saham-saham konglo versus saham big banks, aku mau review dikit untuk beberapa data makro, data ekonomi China di Oktober 2025 dulu. Cenderung melambat, majority melambat secara produksi, konsumsi, investasi, hingga properti, dan ini menjadi warning buat Indonesia karena China menyerap sampai dengan 23% ekspor kita, terutama ekspor komoditas. Nah, jadi kalau ekonomi China ngerem, demand ekspor Indonesia ke China itu bakalan ikutan terasa gitu.
Oke, terus kemudian ada update negosiasi data dagang Indonesia dan Amerika yang masih jalan dan belum batal. Tim Indonesia lagi berangkat ke Washington pekan ini, target dealnya awal tahun depan. Jadi tensinya mereda dan peluang kesepakatan tuh masih bisa terbuka. Semoga kesepakatannya bagus ya, karena Indonesia kan ya, saya rasa Indonesia nggak benar-benar kalah bargaining power, karena Indonesia punya sumber daya alam yang sangat melimpah buat Amerika, terutama sumber daya alam metals ya. Jadi metals itu kan sekarang sangat dibutuhkan sekali untuk teknologi AI dan berbagai macam teknologi ya. Chipnya tuh butuh nikel, butuh metals macam-macam, termasuk rare earth itu di Indonesia ada juga meskipun tidak sebanyak China. Terus ada kabar lagi dari Danantara yang ekspansi ke Mekah, akuisisi hotel Novotel 1461 kamar plus lahan 4,4 hektar di Takar City, 2,5 kilo dari Masjidil Haram untuk dikembangkan hingga potensi 5.000 kamar, dan ini signal strategi jangka panjang di ekosistem haji dan juga hospitality-nya. Terus ada update juga dari BUMN, dan saya rasa ini yang mendorong saham-saham blue chip, salah satu yang mendorong saham-saham blue chip hari ini naik. Apa itu? Karena banyak BUMN yang menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa di bulan Desember ini gitu. Jadi banyak perusahaan BUMN ya, badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan milik pemerintah dari berbagai sektor, baik perbankan, construction, hingga penerbangan itu bikin RUPSLB itu di Desember 25. Majority agendanya berfokus pada perubahan anggaran dasar, persetujuan RKAP 2026 ya. RKP itu rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026, jadi lebih ada arah. Terus kemudian restrukturisasi dan juga konsolidasi. Jadi beberapa BUMN sedang menjalankan agenda besar buat konsolidasi dan restrukturisasi bisnis seperti WSKT, KRAS, dan GIAA. Terus kemudian BBTN, kalau BBTN sendiri itu lebih ke pemisahan unit syariah atau spin-off menjadi bank syariah nasional gitu ya. Jadi syariahnya nanti bakalan di spin off, bakalan keluar jadi bank syariah nasional. Terus kemudian dari BUMN, rapat umum pemegang saham luar biasanya juga membahas perubahan susunan pengurus seperti ADI, kemungkinan akan Adikarya akan ada perubahan direksi dan komisaris gitu ya. Nah terus BUMN perbankan itu 15, 17, 19, 22, 18 November itu dari BNI, BBRI, BMRI, BRIS, dan BBTN itu akan ada rapat umum pemegang saham luar biasa, dan BUMN karya atau konstruksi itu dari 15 sampai 23 Desember. Terus KRAS GIAA 23 Desember gitu ya. Nah terus kalau teman-teman nanya kenapa hari ini saham-saham banking naik, mari kita lihat beberapa saham banking. Kita langsung aja bahas beberapa saham banking ya teman-teman ya. Kita lihat hari ini ada saham BCA teman-teman yang di tok-tok yang detail, langsung aja ke Igoy aku _official, naiknya 3,75%. Kemarin candlenya tuh udah jelek banget sebenarnya, last week udah jelek banget, keluar hijau tipis, dan hari ini mulai hijau kencang. Nah yang menarik dengan naiknya saham perbankan hari ini dibarengi dengan turunnya saham-saham Konglo, dan kita melihat perputaran duit kayaknya yang di saham Konglo udah pada profit taking dan mulai masuk ke saham yang valuasinya murah, fundamentalnya bagus. Mungkin ini era dari sektor perbankan dimulai. Padahal beberapa hari yang lalu kita melihat ada tanda breakdown ya, breakdownnya juga volumenya lumayan besar. Di sini kita lihat breakdownnya lumayan gede volumenya. Dan apa sih sebenarnya hari ini tuh tanda apa sih? 15 Desember ini tanda dimulainya awal window dressing yang agak telat buat sektor perbankan gitu ya. Jadi waktu itu kemarin kita lihat sektor banking ini beberapa hari kemarin sempat breakdown, dan kita lihat kalau BCA breakdownnya di 9 Desember, kita lihat wah ini nggak ada tanda window dressing, tapi per hari ini jadi ada tanda window dressing gitu ya. Window dressing itu artinya apa sih? Window dressing itu artinya fund manager mereka lagi membuat kinerjanya menjadi bagus. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan membeli saham-saham yang masih di bawah ya. Jadi membeli saham-saham yang masih di bawah, kemudian di akhir tahun naik. Nah itu akan bikin kinerjanya mereka jadi lebih bagus gitu ya. Nah kita akan bahas lebih detail untuk saham perbankan. Kita lihat dari BCA dulu. Kita lihat ya dari BCA dulu. Kalau kalian nanya valuasinya BCA gimana secara historical,
Seperti yang saya udah pernah bahas pada live sebelumnya, ini masih murah, masih di bawah standar deviasi -1. Masih murah teman-teman. Kalau di bawah standar deviasi -2 itu di 7.200. Jadi sekarang di standar deviasi -1, artinya masih lebih murah daripada rata-rata valuasi 5 tahunannya gitu. Jadi kalau buat long term investing masih oke. Nah, kalau kalian mau lihat jangka panjang historicalnya BCA ini, dia tuh sebenarnya jarang banget nyenggol MA50 di 2008 ini teman-teman perhatikan dia nyenggol MA50 monthly, kemudian di 2020 ini nyenggol MA50 monthly juga ya, nyenggol MA50 monthly. Terus kemudian di 2025 kemarin sempat nyenggol MA50 monthly, dan untuk pertama kalinya MA50 monthly itu dijebolin. Jadi sebenarnya bisa dibilang sebenarnya BCA tuh di area di bawah 8.500 bisa dibilang sangat murah, masih murah gitu loh secara valuasi gitu ya. Jadi kalau kalian nanya sekarang buat long term investing masih oke. Terus kalian kalau nanya lagi apakah ini benar-benar langsung naik atau akan sideways, masih akan sideways. Kalau jawaban saya, dia secara jangka menengah panjang pasti naik. Tapi kalau jangka pendeknya ada potensi masih akan ada sideways sedikit untuk saham BCA ini. Dan saham BCA ini bukan saham yang kalian perlu takuti gitu ya. Jadi meskipun kalian belum cuan dari saham ini ya, ini masih aman aja gitu ya. Secara dia punya fundamental memang paling kuat di Indonesia gitu. Kemudian BRI ini kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu sudah patah dari pattern double tops kecilnya dia, jadi udah breakdown, dan target kejatuhannya juga sudah tercapai di 3630 atau 3600-an, dan per hari ini dia naik lumayan. Kayaknya nggak jadi jalan-jalan, dia habis ini bubuk deh. Per hari ini dia naik sekitar berapa persen? 4%-an. Cuman kemarin volume transaksinya jatuh lumayan ya. Jadi ini BRI dia juga bakalan sideways sampai ke sekitar 4.050-an. Jangka pendek sideways, jangka menengah panjang dia masih bisa naik. Dan kalau kalian nanya valuasinya BRI masih sama seperti jawaban saya pada live sebelumnya. Valuasinya masih terdiskon teman-teman dibandingkan dengan historicalnya dia masih di standar deviasi sekitar -2-an. Jadi masih jauh di bawah rata-ratanya gitu. Terus kalau kalian nanya BRI bagus atau enggak, kalau jawaban saya juga masih sama tentang BRI, baik dari tahun lalu sampai tahun ini. Untuk long term investing BCA BRI pastinya masih bagus dan valuasinya sekarang juga masih murah. Tapi itu konteksnya untuk investor. Kalau konteksnya untuk trader ya kagak ya. Kalau konteksnya untuk trader ya BRI BCA ini mungkin lebih lambat dibandingkan dengan saham-saham yang kemarin sempat kita trading, saham second liner kayak gitu ya. Tapi teman-teman mungkin bertanya, apakah ini awal kebangkitan saham perbankan? Bisa jadi. Apakah ini awal dari akhir? Apakah ini akhir dari rally saham Komlo? Nanti kita coba lihat dulu, oke ya. Terus sekarang kita mau lihat lagi saham Big Banks di saham BMRI. Mau ngasih kabar ke kalian saham BMRI, kabarnya bagaimana? Secara valuasi sih masih belum mahal, cuman secara chart nih 3 bulan naik berturut-turut, ada sedikit retracement, normal retracement di sini. Tapi kalau kalian nanya diskon dalam beberapa hari ini diskonnya masih lebih lumayan BCA dan juga BRI. Secara valuasi juga dibandingkan dengan masa lalu, diskon secara historicalnya tuh masih lebih besar, diskonnya masih lebih murah BCA dan juga BRI. Tapi kurang lebih BMRI ini sama kayak BCA BRI ya. Jadi kalau misalkan asing balik masuk ke saham Indonesia, dia juga bakalan terimbas positif gitu ya. Nah, jadi intinya sih kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah worry dengan saham-saham ini. Nah, hari ini justru yang patternnya paling menarik itu sebetulnya BNI di antara 4 saham ini. Kenapa? Karena BNI itu sebenarnya dia justru malah yang udah breakout. Dari garis merah yang aku gambar, yang di tok-tok yang di YT, langsung ke IG aku @elmi_official. Di area 4350 per hari ini BNI itu malah breakout dan potensi menguji next resistance 4520.
Pertanyaannya apakah ini waktunya buy atau enggak? Kalau buat trader ini bisa buy breakout, tapi kalau untuk investor ya ini masih oke juga, secara valuasi sih masih oke gitu ya. Nah, kalau M-Trade ada di beberapa saham yang cenderung second liner ya, saham-saham perbankan digital cenderung menguat gitu ya. Jadi kita perhatikan di sini, teman-teman perhatikan ini saham BTN. BTN hari ini naik sekitaran 7% dan M-Trade sebenarnya udah ada. Cuman kita nanti kalau ada retracement kita akan remind lagi. Dan volume transaksinya, kalau dari volume transaksi dibandingkan 4 saham perbankan besar tadi, aku paling suka volumenya BTN. BTN ini volumenya gede banget gitu ya. M-Trade udah ada, tinggal ngehold aja. Jadi BTN ini udah ada, volumenya gede banget ya, dia breakout dari 1135. Oke ya. Breakout dari 1135, dia masih berpotensi naik menguji 1250. Jadi buat kalian yang punya BBTN dan mungkin posisinya masih merah-merah merona atau mungkin pink-pink gitu ya di portfolio kamu, kalian nggak usah takut ya. Candle hari ini menunjukkan ada akumulasi balik, ada tanda awal akumulasi. Oke ya, terus mari kita lihat saham yang lain, saham dari sektor perbankan. Kita langsung aja lihat saham BBYB. Nah, BBYB ini ngasih cuan yang lumayan banget buat M-Trade ya. Jadi saham ini BBYB M-Trade cuan sekitar 70% BBYB dan berpotensi menuju bisa jadi 100% nggak sih? Bisa jadi, but we don't know. Kita nggak pernah nebak-nebak kayak gitu dan kita nggak pernah target. Jadi apa adanya aja, kita ngalir aja pakai trailing stop. Ini 70-73%. Artinya apa? Kalau tiba-tiba breakdown ya kita cow. Oke, ini BBYB teman-teman. Cepek hunnya di angka, cepek hunnya M-Trade nanti di angka berapa nih? 665 sih bisa banget sih. Ini bisa banget, tapi ini bukan jadi satu arahan buat kalian langsung hajar BBYB ya. Kalau BBYB kalian baru mau beli, tunggu turun atau tunggu retrace 490-an. Buat yang belum punya, itu pun dengan volume transaksi kecil. Kalau jatuhnya volume gede sebaiknya jangan. Jadi BBYB masih bisa naik tapi tinggal ngehold aja. Kalau baru mau beli udah agak-agak riskan. Oke, terus kemudian selain BBYB aku mau bahas saham digital lagi, banking digital. Ada saham Arto. Nah, beda dengan BBYB, Arto ini dia baru bangun bobo hari ini. Masih baru bangun bobo, baru ngolet-ngolet gitu sih. Ini naik sekitaran 11% Arto dan potensi menuju 2380 dalam jangka waktu pendek, apalagi kalau 2380-nya berhasil dijebol dengan volume bisa ke 2600. Disclaimer guys, dan kalau kalian beli Arto, batasi resiko jika breakdown dari level 2000. Breakdown 2000 batasi resiko. Kalau kalian nggak cut loss di bawah level 2000, kalian pakai batas yang di 1950. Breakdown dari 1950 batasi resiko. Nah, jadi yang ketinggalan di BBYB kalau mau ngelirik Arto sih ini potensial juga sih, daripada kalian ngejar BBYB-nya udah rally lumayan jauh. Oke ya. Terus kemudian selain BBYB dan Arto, aku mau ngebahas IPO Supa, bank digital dengan aset terbesar. Siapakah dia? Ya, jadi hari ini merupakan hari terakhir buat periode offering Supa atau Superbank. Nah, siapa pemilik aset terbesar di sektor bank digital yang asetnya besar saat ini? Ada Arto. Ya, Arto merupakan pemilik aset di sektor bank digital yang tertinggi. Kemudian yang kedua ada BBYB, 3 BBHI, dan keempat Supa gitu ya. Jadi Arto itu 34,5 triliun, BBYB itu di 18,4 triliun, sedangkan BBHI 16,6 triliun dan Supa 14,9 triliun. Nah, aku nggak suruh kalian beli Supa, tapi ya kalau kalian nanya Supa gimana nanti IPO-nya, gak tahu.
nggak tahu yang jagain gimana. Kalau IPO Papa PP itu memang banyak kan yang naik. Kalau IPO Supa nggak tahu ini yang jagain gimana, saya nggak ngerti. Dijagain nggak lah ya, nggak ada yang jagain ya, mekanisme market semuanya. Oke, salah ngomong. Oke, ya jadi teman-teman, apakah saham Konglo berakhir? Nah, IHSG tahun ini tuh sebenarnya market tahun ini cenderung ditopang oleh saham-saham yang terafiliasi konglomerasi gitu. Bahkan semua valuasinya tuh udah berada di level premium atau level tinggi, level mahal. Nah, jadi kenaikan Big Banks bisa jadi salah satu indikasi aksi profit taking pada beberapa saham konglomerasi, dimana contohnya Bumi itu saat ini dibandingkan dengan 5 years average-nya itu jauh lebih mahal 188%. BRMS 326%, ENRG 335%, Raja 202%, dan Ratu 15%. Meskipun demikian, kemarin M-Trade banyak cuan dari saham-saham ini. Sekarang kita lihat kabarnya bagaimana, karena kemarin M-Trade memang trading tidak menggunakan valuasi. Kita trade berdasarkan chart. Aku tahu banyak di antara kalian yang penasaran bagaimana nasib atau kabar dari saham-saham Konglo ini. Oke ya. Jadi Bum sendiri untuk M-Trade ini udah bersiap untuk profit taking ya. Jadi kita coba move ke saham Bumi. Ini aku share M-Trade-nya. Teman-teman yang dia ada di TokTok yang di langsung ke gue. Aku @Ellenme_official. M-Trade ada Bum cuan 123 sampai 168%. Yang jangka pendek waktu itu sudah direview sell pada 9 Desember. Sedangkan yang jangka menengah ini kita baru mau mungkin bersiap profit taking. Sebenarnya hari ini pun sebenarnya turun juga dengan volume transaksi yang tidak sebesar naiknya di 11 Desember. Jadi kesimpulan saya saat ini Bumi akan bisa ada retracement. Dalam jangka pendek itu ada normal retracement. Jadi ada normal retracement, dia bisa turun sampai level 298 sampai 314-an, 298 sampai 314 sampai di sini, sampai sekitar level ini ya. Bumi bisa koreksi sekitaran level 298-an sampai sekitar level ini guys. Is it a normal correction or not? Harus lihat volume. Sementara per hari ini volumenya masih normal correction. Ya, jadi kita belum sell buat jangka menengahnya. Kalau misalkan turun lagi, turun dengan volume transaksi kecil, itu masih normal correction. Bisa jadi dia retracement-nya nggak sampai 298 tapi 318 doang. Oke, terus kemudian selain Bum, jadi per hari ini masih normal correction buat yang jangka menengah. Cuman aku mau ngomong penting banget buat kalian yang trading jangka pendek, swing trading, yang punya modal dari 260 ke atas harus udah profit taking. Kenapa? Karena nanti koreksi atau retracementnya bisa sampai 298. Jadi kalau kalian nggak jual, kalian nunggu sampai 298, ya rugi, maksudnya rugi waktu aja gitu loh. Jadi kalau kalian punya modal 260 ke atas, ya kalian profit taking dulu. Nah, M-Trade kan yang jangka menengah, dia punya modal bawah nih, punya modal yang di TokTok, yang di YT langsung ke IG aku Ellenme_official. Yang M-Trade ada punya modal di 134 sampai 156an kan. Jadi modalnya M-Trade di bawah. Oke, terus kemudian makanya M-Trade masih ngehold kan ya, cuannya masih 120% lebih. Cie gaya. Oke, kemudian kita lihat saham Raja gimana kabarnya. Hari ini Raja juga sama. Dia sebenarnya hari ini breakdown guys. Hari ini breakdown. Buat yang punya dengan modal, aku kasih batas aja. Modalnya di atas 5.000 kalian harus segera jual. Ya, kenapa? Karena dia bisa retrace kemungkinan sampai 5.200. Kalau sampai 5.200 kan ya kalian rugi waktu toh gitu. Bahkan yang 4560 punya modal 4560 ke atas lah, sebaiknya profit taking dulu. Nah, kalau kalian nanya ini turunnya tuh sebenarnya it's the end of the rally or not? Sebenarnya ini masih normal, turun normal, ini normal correction. Cuman normal itu kan bisa, normal pun bisa turun lumayan kan. Aku udah bilang beberapa kali ya, normal correctionnya zaman now, zaman sekarang itu bisa ketarik sampai 20%, nggak kayak dulu. Jadi kalau misalkan dia bentuk falling wedges, dia turun sampai 20%, ukur aja 20% dari puncak berapa.
Nah, 20%-nya bisa sampai level 5575, bahkan bisa 5225. Gitu ya guys ya. Terus kemudian selain Raja, ini aku tahu kalian pasti penasaran banget dengan saham-saham konglo kayak gini. Ada saham Ratu. Per hari ini dia sebenarnya ada breakdown. Aku kasih garis biru ini. Dia breakdown dari sini guys, gitu. Nah, jadi buat kalian yang punya, aku kasih batas harga. Buat kalian yang punya di atas 8450, sebaiknya kalian profit taking dulu. Nah, kalau apalagi yang rugi, pokoknya di atas 8450 kalian caw dulu aja. Kenapa? Ya dia bakalan ada retracementnya lumayan, bisa sampai ke 9500. Kalau sampai saya salah, ada nggak sih saham yang habis breakdown kayak gini terus kemudian naik lagi? Ada. Nih aku kasih lihat Dewa ya. Kalian lihat di Igoy aku. Oke, aku kasih lihat ya. Kalau misalkan saya salah, misalnya seandainya dia jatuh nih, tak kasih contoh ya. Dewa pernah jatuh tanggal 4 Desember. Setelah itu tanggal berapa nih? Naik tinggi, 8 Desember dia naik tinggi. 8 Desember dia naik tinggi. Nah, aku nggak peduli gitu. Kalau aku M-Trade dia udah turun, dia naik lagi, ya udah biarin aja. Oke ya, jadi biarin aja. Kira-kira kayak gitu. Jadi maksudnya patternnya ya udah biarin aja. Yuk kita coba lihat saham selain Ratu, Dewa. Jadi intinya ini kalau misalkan habis turun terus dia naik lagi, ya udah biarin aja dulu. Gitu. Terus kemudian kalian penasaran sama apa sih BRMS ya? Mari kita lihat saham BRMS. BRMS-nya kemarin habis rally 24%, terus ini turun 8%. Kalau aku menilai BRMS turunnya ini masih normal banget, normal pakai banget. Kenapa? Karena opening tadi juga gap up. Jadi turunnya ini masih sangat normal. Apalagi kemarin naik 24%, ini turun 8% doang, dan ini nggak ada breakdown. Tapi kan volumenya lumayan gede, ya nggak segede naiknya kemarin sih. Yang penting tuh sebenarnya money management, belinya jangan kebanyakan dan mesti ada stop loss. Jadi sekarang batas supportnya 1020. Kalau breakdown di bawah 1020 tuh baru kalian batasin resiko atau stop loss ya. Asal nggak kebanyakan beli sahamnya. Kalau kebanyakan, nah itu yang jadi masalah. Rugi nggak apa-apa, bahkan nyangkut pun nggak apa-apa, asalkan nyangkutnya tuh nggak all in gitu loh. Jadi rugi nggak apa-apa kalau kalian terpaksanya sampai nyangkut juga nggak apa-apa, asalkan nggak all in. Jadi kalian masih punya modal. Nah, yang terpenting dalam trading itu apa sebenarnya? Modal, ketahanan modal. Boleh salah nebak saham, asal nggak sering-sering aja sih ya. Yang paling penting nggak boleh kehabisan modal. Tapi nggak boleh kehabisan modal ya kan? Boleh salah nebak saham, tapi nggak boleh kehabisan modal. Asal salah nebak sahamnya nggak sering-sering. Oke? Terus habis di RMS ada saham konglo apa lagi ya? Oh, ENRG. Mari kita bahas saham Bakri ENRG. Oke. ENRG ini udah sempat ngasih cuan M-Trade waktu itu 148%, dan kali ini sebetulnya ya ini M-Trade jadi cuannya 40-an%. Yang kedua, sebetulnya kali ini pun dia juga normal retracement. Dia membentuk potensial akan sideways dulu. Tapi M-Trade kayaknya bakalan mau profit taking ya. Meskipun modal kita di bawah 1090. Di atas 1090 kayaknya profit taking dulu aja. Di atas 1090 profit taking dulu gitu. Tapi kita juga kemungkinan akan ada profit taking kalau sampai besok dia melemah lagi, kita caw dulu. Loh, tapi kan volume transaksinya kecil, nggak apa-apa, nanti kita masuk lagi bungkus cuan dulu. Party dulu 2025 ya. Dan jangan lupa beramal, bersedekah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi memerlukan, seperti yang lagi bencana di Aceh. Oke. Terus kemudian saham konglo CDIA Medco CDIA ya. CDIA, mari kita lihat saham CDIA gimana dan cuan. CDIA nggak ada pergerakan yang signifikan, masih di atas support 1790, malah dekat area support dan kita lagi watch dia.
Jadi hari ini memang kayaknya ada perputaran duit ke saham Big Bang. Terus kemudian kita mau lihat saham, pertanyaannya ada saham apa ya? Medco nggak kemana-mana, masih sideways aja Medco-nya. Kemarin Jumat kemarin ini malah nyentuh support ya, jadi di 12.30, di bawah 12.30 ini batasin resiko kalau jatuh di bawah ini. Oke, terus aku mau bahas dikit deh soal window dressing ya teman-teman ya. Jadi window dressing itu apa sih buat kalian yang masih pemula mungkin pengen tahu window dressing apa. Window dressing tuh biasanya jelang akhir tahun fund manager tuh cenderung mempercantik kinerja portfolio mereka. Salah satunya dengan menambah porsi emiten dengan fundamental bagus tapi belum banyak naiknya gitu ya. Jadi di akhir tahun kalau naik ya kinerjanya akan jadi lebih bagus. Dan di akhir tahun mereka cenderung profit taking saham-saham yang udah cuan, mungkin salah satunya saham-saham Konglo ini. Jadi nggak heran dia tukar posisi gitu. Terus akan ada ekspektasi penurunan suku bunga BI juga, dan juga karena ada banjir stimulus dari pemerintah ya, jadi ini mendorong pergerakan saham hari ini, ada sedikit rotasi sektoral. Oke, terus kita mau lihat beberapa saham yang lain. Indi, kita mau lihat saham Indi ya guys. Kita mau lihat saham Indi. Ya, hari ini Indi naik 13,35%. Ya, 13,35%. Sempat naik tinggi tadi pagi, sempat sampai berapa ya? Kalau nggak salah ini sempat 24%. Nggak sampai 17%. Iya, 17%, iya. Jadi sempat naik lumayan tinggi dan volume transaksinya tinggi. Ini confirm breakout. Nah, jadi yang di Harum, yang di Medco bentuknya kan mirip-mirip kayak gini ya, jadi Harum Medco kayak Indi pas dia lagi di bawah nih, sama kan ya, dia breakout dari pattern falling wedges tapi pas di bawah. Jadi sampai per hari ini sih masih bisa disabarin. Terus tadi banyak banget yang nanya BKSL, ada banyak yang nanya BKSL. BKSL-nya per hari ini dia udah jatuh 2 kali dengan volume transaksi tinggi. Jangan masuk dulu ya, jadi jangan masuk dulu guys, jangan masuk dulu BKSL-nya. Kalau ada yang punya gimana, tunggu pantulan ya. Jadi per hari ini volumenya nggak bagus, per hari ini volumenya nggak bagus, merahnya tinggi banget. Nah ini aku maksud turun dengan volume transaksi tinggi tuh nggak bagus tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan aku bilang tunggu turun di area segini buat buy retracement, itu dengan catatan volumenya nggak kayak gini. Kalau volumenya kayak gini ini nggak bagus. Oke, kita mau lihat beberapa saham lain kayak saham mas-masan, apa kabarnya? Pesap. Jangka pendek kita udah sold, jangka menengah hold. Ini sebenarnya normal correction aja, turun normal bentuknya. Ini bakalan kayak Indi, jadi ada retracement normal kayak Harum, kayak Medco ya, jadi normal correction. Oke, kalau kalian mau buy deket di 525 lebih aman. Terus kemudian selain itu, selain Pesap ada HRTA. Kita lihat saham mas-masan, ada HRTA. HRTA kemarin habis breakout dan hari ini just normal correction aja. Kalian belajar bareng M-Trade dong biar kalian nggak stres kalau ada kayak gini. Jadi turun, oh ini turunnya aman atau enggak gitu ya. Makanya yang nonton live aku rame terus karena suka dibacain saham. Kalau kalian bisa baca sendiri enak juga sih sebenarnya, belajar di M-Trade Academy ya guys. Ngantuk. Oke. Normal correction aja. Kami masih nge-hold. Oke, terus kemudian jangka pendek aja di sell, jangka menengahnya kami masih hold say. Arto tadi udah dibahas. Mari kita lihat MBMA. Ini patternnya bisa mirip kayak Indi, Harum, Medco. Sideways setelah breakout dari falling wedges-nya. Dan pas di support best price dia. Terus ada tanda-tanda kebangkitan saham properti.
Jadi BSDE potensi bangun dari tidurnya. Ada tanda-tanda kebangkitan saham properti, BSDE potensi bangun bobok. Dan ini dekat best price ya, dekat best price di area 920. Jadi orang-orang tuh sukanya musim apa sih? Sukanya tuh musim rally gitu loh. Tapi lupa bahwa rally itu diawali dengan pattern retracement juga kadang-kadang. Nah, jadi retracement tuh padahal tempat area dapat harga terbaik gitu. Kayak gini, ini kan sebenarnya area harga terbaik gitu ya, tapi memang lambat. Area retracement tuh area geraknya tuh lambat. Orang tuh nggak suka, sukanya tuh kalau udah naik kenceng baru deh pada berbondong-bondong masuk. Ya, kayak kalau lagi rame musim season rame itu baru berbondong-bondong masuk. Padahal sebenarnya best price-nya pas lagi marketnya lagi sektor ini lagi nggak begitu rame, lagi sepi gitu. Jadi kayak SMRA ini juga kita bisa watch juga. Ada potensi membentuk double bottom di sini gitu, atau V-shape recovery. Ya, jadi potensi V atau W dia. Terus kemudian ngantuk. Udah berapa kali nguap dari tadi. Kayaknya nggak jadi keluar jalan-jalan deh nih. Mandi bobok. Best aktif masih sideways. Oh ya, saham construction aktif guys, tapi resikonya lumayan sih saham ini sih. Jadi buat kalian yang udah terbiasa stop loss aja kalau ikut saham ini. Oke, terus VD Natanael bahas Big Bang please kan udah tadi. Cuan Indi udah tak bahas juga, kayaknya udah tak bahas tadi cuan. Udah kok. BRPT, BRMS, Gisel nanya BRPT, BRMS, TPI, ADI. Yang belum dibahas BRPT, TPI, ADI. BRPT, TPI, ADI. Halo Budini. BRPT masih oke patternnya, masih normal sideways aja meskipun hari ini sebenarnya volumenya lumayan. Yang penting dia tidak breakdown dari 3460. Ya, dia nggak breakdown dari 3460-an. Dari 3460, 3470 nggak breakdown dari situ, itu masih oke BRPT-nya. Terus kalian nanya apa aja sih tadi? TPIA. Oh, suaraku tadi kecil ternyata kena itu tuh suara itu. TPIA lagi balik ke supportnya di bawah 7000. Aku rapiin dulu, ini garisnya rapiin dikit. Di bawah 6850 deh stop loss dia. Jatuh di bawah 6850 stop loss TPIA-nya. Oke. Terus apa lagi tadi? Kalau watchlist saham di M-Trade ya, besok morning briefing M-Trade. ADI tadi pagi kita watch Indi tadi pagi. ADI wait and see dulu guys. Oke, jadi kesimpulannya saham-saham Konglo itu kalau dilihat tadi jatuhnya volumenya tuh kecil. Ada yang gede, 1-2 ada yang gede, tapi saya melihatnya itu masih dalam tahap retracement sampai per hari ini ya. Per hari ini tuh retracement dan sideways gitu, belum ada tanda dia bakalan ambles gitu loh, belum ada tanda ambles karena ini baru jatuh hari pertama, belum breakdown, beberapa belum breakdown support, ada yang udah breakdown tapi dikit aja. Tadi ada yang udah aku bahas ya, yang ketinggalan nonton rekamannya aja di Igoi aku, di Igoi, di YT gitu. Nah sedangkan saham-saham Big Banks ini hari ini ada satu kebangkitan saham Big Banks. Jangan terlalu over ekspektasi dulu karena naiknya naik hari ini naik, besok bisa naik lagi, habis itu bisa agak-agak sideways dikit. Jadi naiknya belum tentu akan kencang banget ya. Jadi window dressing tuh nggak usah diharap yang kayak yang sampai yang rally-nya tinggi banget gitu ya. Oke. Anomali ya Big Bang. Enggak, aku udah bahas dari awal tadi Effendi, nonton rekamannya. Raja udah tak bahas di awal tadi. Archie boleh aku bahas. Saham Konglo apa kabar? Sudah aku bahas dari tadi, ini udah mau selesai live-nya.
Archie normal correction, just very normal correction aja. Oke, Bufa kabarnya gimana Bufa? Bufa better cow dulu sih. Dia bisa retrace-nya lumayan sampai 1075 untuk nanti kalian bisa trade lagi. Bum Bum udah dibahas tadi. Kalian nonton recordingnya aja yang ketinggalan tadi, udah banyak banget aku bahas saham. Toba masih ketahan support 780, jadi masih belum breakdown guys. Antam mari kita bahas. Antam sampai per hari ini juga normal nih, kemarin lihat ya, aku ada ngegambar ini, jangan dihapus nih. Jadi ini masih normal banget koreksinya, turunnya tuh masih di sini, masih normal banget Antam. Ya, terus kemudian setelah dia breakout kapan hari ya di 12 Desember ini masih normal correction aja. Demikian juga dengan BRMS tadi aku udah bahas. Terus emas gimana kabarnya emas? Ini emas malah rally sendiri, jangan dikejar ya guys ya, jangan dikejar ya. Ini kayaknya bakalan ada rotasi sektoral ke banking, jadi apalagi teman-temannya yang lain udah profit taking, udah kena gejala profit taking, ini saham emas dia bisa ada koreksi ya, bisa ada koreksi. Aku sih saranin buat yang punya profit taking dulu lah, kalau kalian mau ngehold dikit aja gitu, karena candle kayak gini, miring kayak gini udah rawan banget profit taking. Oke. WSBP-nya kayak gini. Ya bisa naik lah, cuman pelan-pelan ya. Koin pas di support, pas di retracement, koin bisa di watch, tapi mesti perhatikan liquidity. Mesti dicek liquidity-nya. Ini retracement oke sih, tapi mesti cek liquidity ya guys. Oke, terus kemudian PGEO pas support, cuman gerakannya bakalan lambat karena dia lagi di stage 1. Dari downtrend dia mulai sideways awal. Saratoga masih downtrend, keluar hijau, bisa V, tapi wait and see dulu. Archie udah tak bahas, tadi CDIA juga udah bahas. TB bisa naik, cuman resikonya gede. Oke, terus Unilever hati-hati. Dia bisa breakdown. Sementara masih normal aja ya. Ini masih 50-50 sebenarnya. Cuman kalau pattern sideways-nya agak melemah, dia nggak bisa. Ya ini sideways-nya kan dia begini ya. Nah ini yang candle hari ini turun, dia bisa menuju ke 2490, tapi masih 50-50 sih. Jelek enggak, cuman kayaknya mesti wait and see dulu kalau kalian mau buy gitu. M-Trade sih udah ada, Unilever modal bawah sih di 1780-an. Jadi kalau misalkan dia naik ya kita seneng, turun ya kita tinggal sell. BBYB sudah dibahas di awal. Dewa belum dibahas tadi. Dewa rawan profit taking guys, rawan profit taking. Ampun, ini siapa nge-spam SSI ya, baiklah. SSI ya bisa watch to buy. Dekat lagi support 1700. Japfa. Lagi bentuk pattern cup dan potensial handle. Sampai per hari ini masih bagus. Japfa. AMMN ada double bottom. Nanti deh kita lihat nanti ya. SSI udah tak bahas guys. Brand C kok gasik banget, dibilangnya aku lagi liburan loh, jadwalku random. Ini aku udah ngantuk banget, gak jadi keluar, aku mau bubuk. Perbedaan jam di Indo dan di sini cuma 2 jam sih, cuman ngantuk aja. Brand nanti dulu, wait and see dulu. Jadi sideways dia bakalan agak lambat. Ini Toba kok turun terus, yang udah dibahas tadi Tobanya. Ini loh, dia masih di support, dia bukan turun terus, dia sideways aja di 780. Sido, TPIA udah tadi. Sido ini ada tanda-tanda dia bangun dari tidur sebenarnya. Ada tanda-tanda dia bangun dari tidur. 580 target atau resistance jangka pendeknya. Hokkaido, Pak Jimmy. Pesap sudah dibahas tadi. APLN udah APLN udah belum ya? Kayaknya udah deh. MAPI
Aku kalau ngantuk gini jadinya bahas-bahas saham, kebawa kalian suruh bahas apa bahas. Mapi ketahan support lambat deh Mapi, kalau mau yang lebih cepat jangan masuk di sini. ADRO ini sebenarnya retrace juga ya, volumenya nggak jelek, cuman agak lambat nih ADRO. Kalau di zoom out nih kalian, kalau zoom out big trendnya masih sideways, sedangkan kalau jangka pendeknya ya ini kelihatan uptrend terus retrace gitu, tapi sebenarnya masih agak lambat. Bagus, tapi bagusnya nggak bisa cepat gitu loh si ADRO ini. INKP normal retracement aja di atas 7825. Kalau keluar jam segini ini full jalan kaki atau naik taksi, itu gak jadi keluar jalan kaki sih harusnya mau. Tapi itu susul udah bubuk tuh kepalanya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dia udah bubuk, nggak jadi keluar nih jadinya. Ayah, wis lah turulah. Nvidia Meta, ngantuk loh aku. Please raja udah tak bahas yo. ADMR aja, ADMR belum. ADMR normal retracement aja dia. Normal retracement masih oke kok. Ini masih cakep ADMR. Normal retracement sampai 1360, jagain 1360. Masih oke dia. Terus wifi tadi aku bilang mau bahas wifi kan di awal. Nah, tak bilangin kan wifi itu sukanya kayak gini ya wifi itu. Wifi itu ya nih, aku udah ngerti dia bentuknya suka kayak gini. Habis breakout turun dalam, habis bentuk high kena ini high-nya lagi, dia turun lagi dalam. Ini habis high kencang turun dalam, habis high kencang hati-hati nih bisa breakdown 3320. Jadi belinya di bawah aja. CDIA udah dari tadi udah dibahas CDIA. PPYB juga udah, jadi mostly saham yang kalian tanya udah dibahas. CBRE ini saham dia bisa naik tapi resikonya tinggi banget. Ini saham termasuk yang apa sih? Yang crunchy. Terus MTech, ada yang nanya MTech tadi. MTech jagain 1320. Kalau breakdown 1320 caw aja dulu. Sawit-sawitan hindarin dulu. Lagi sentimen jelek banget ini gara-gara banjir di Sumatera. Aku sendiri juga sedih ya lihat kondisi seperti itu ya. Jadi sawit-sawitan hindarin dulu. ESA hari ini aktif, sideways aja aktifnya, tapi aktif sideways. Jadi better buat swing trading 745an profit taking kalau misalkan ada. Oke ya, lama banget kita pegang ESA ini, sebel juga sih. Kita mau profit taking nanti. Oke, terus kemudian BMTR mulai aktif beberapa hari kemarin, tapi sideways bakalan lama. Kalau kalian ngehold itu bakalan lama. BNGA bisa bangun karena banking ini beberapa hari ini banyak yang baru hari ini deh banyak yang aktif, jadi kalian bisa watch. CBDK bisa di watch guys. CBDK bisa di watch, tapi nawarnya pelit ya, 8 ribuan sampai 82. Kenapa? Karena saham konglonya pada banyak yang turun. M-Trade lagi malah siap-siap mau profit taking CBDK. Kita ada CBDK. M-Trade-nya udah mulai siap-siap profit taking. Nih, cuan 33 sampai 37%. Ya wes gitu aja yang di tok-tok yang di tok-tok mati pantesan. Yang di YT boleh ke IG aku @elemen_official. Yang tok-tok mati nih baterainya 0. Yang di YT boleh follow aku di @elemen_official. Selamat malam semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Dadah.